Kita ikut merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobide dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Waduh, tahun baru banyak yang murtad tinggalkan Islam. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi? Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun gitu kan. Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Memang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu, orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan. Nonton baru tentang lahirnya Isa alaihissalam, tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita akan bahas satu tema tentang tahun baru. Dan pada hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023. Dan kali ini mengejutkan sekali, di tahun 2023, di tahun yang baru ini ternyata banyak sekali yang murtad guys, yang kemudian mereka menjadi orang-orang yang meninggalkan agamanya untuk kemudian secara otomatis masuk ke dalam agama orang yang merayakan tahun baru. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, karena ada beberapa hal yang kita akan bahas hari ini mungkin akan menunjuk ke situ. Ya, ini sebenarnya berbicara mengenai postingan ini ya, yang kapan hari diposting oleh Kata Kita IG. Saya hanya akan membahasnya, membacakannya, supaya teman-teman juga paham apa yang diposting dalam bagian ini ya. Oke, kita akan lihat saja. Dikatakan tidur di rumah di malam tahun baru dapat pahala. Nah, kenapa kok bisa dikatakan dapat pahala ketika tidur pada malam tahun baru? Karena apa? Orang-orang yang tidur di malam tahun baru berarti mereka tidak merayakan tahun baru dan mereka akan mendapatkan pahala menurut orang-orang ini. Dan kalau kita lihat ya, di sini juga ada postingan dikatakan jangan mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru Masehi tidak boleh mengucapkan selamat padanya sebab itu bukan tahun yang syar'i. Bahkan jika dia ucapkan dengan orang-orang kafir di hari raya mereka, maka sungguh orangnya dalam bahaya besar karena dia telah mengucapkan selamat atas perayaan kufur yang berarti itu keridoan terhadapnya bahkan lebih. Sedangkan ridho terhadap perayaan-perayaan kufur bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, ini yang saya bilang, bagaimana banyak sekali orang pada tahun baru ini keluar dari agamanya, murtad. Ya, karena ketika mereka mengucapkan selamat tahun baru dan merayakan tahun baru, maka otomatis mereka keluar dari agamanya. Dan dikatakan di sini kan merayakan tahun baru Masehi. Ya, Masehi kita tahu sendiri itu adalah Mesias. Mesias adalah Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Ya, berarti siapa yang disinggung dalam bagian ini? Ya jelas-jelas sebenarnya orang Kristen yang merayakan tahun baru Masehi. Dan itu dikatakan kafir di sini, dan itu dikatakan orang yang merayakan tahun baru, merayakan ke tahun baru Mesias atau Masehi berarti. Nih, saya pengen bahas bentar ya. Sebelumnya saya ingin kasih contoh guys. Pada malam tahun baru itu saya di mana? Itu saya di rumah guys. Saya di rumah itu saya bekerja ya kan. Karena saya punya planning ya, daripada saya malam tahun baruan, mending saya di rumah bekerja. Dan alhamdulillah jam 8 malam itu tempat saya hujan. Masuk di kota Pekanbaru tuh hujan. Tapi saya ini jam 10 berhenti. Nah, di kompleks saya ini kan biasa tuh malam tahun baru tuh ada yang putar ada yang bikin panggung guys, panggung malam tahun baruan gitu. Dan itu saya malas dengar suaranya gitu, berisik guys ya kan. Harusnya kan nggak diisi dengan hal begituan gitu. Kita tuh nggak seharusnya merayakan tahun baru karena apa Masehi, karena kita tahun baru kita adalah tahun baru Islam gitu kan, Hijriah. Nah,
Sebelum sampaikan ini saya udah kasih contoh kan. Jadi dan itu perlu saya sampaikan agar itu hujah saya nanti gitu kan. Jadi ya kalau Anda juga ada sampaikan saja Anda di mana malam tahun baru. Jadi itu biar jadi suri teladan atau semacam ya bikin teman-teman kita tuh melihat ternyata masih ada loh yang malam tahun baru itu tidak merayakan gitu kan. Nah, jadi mungkin di mata mereka melihat banyak yang merayakan tahun baru kan. Padahal sebenarnya yang merayakan juga banyak juga, cuman nggak terpantau karena kita tidak keluar rumah kan. Kita tidak keluar rumah. Kalau mereka kan yang merayakan tahun baru tuh memang nampak keluar rumah, bikin acara nongkrong di kafe lah, kayak gitu kan, pakai petasan segala macam. Tapi kita yang tidak merayakan kan di rumah, nggak tahu orang kita nih bahwa kita tuh ada gitu guys. Nah itu jadi di konten ini saya ingin sampaikan ya, biar orang itu nambah referensi bahwa ada juga yang di rumah gitu kan yang tidak merayakan. Nah, mending kita kerja gitu kan, karena untuk mengejar yang mana itu belum sampai target kita, dan target kita memang tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena target kita tuh adalah akan terus kita akan melakukan berusaha capai hingga nanti kematian menjemput ya, sama seperti hadis yang berbunyi bahwa tanamlah bibit atau benih walaupun besok kiamat. Jadi kita harus menanam benih guys walaupun besok kiamat. Jadi nggak ada ceritanya untuk tidak bekerja, untuk tidak berbuat gitu kan, untuk tidak berpikir gitu kan, sehingga kita akan tambah maju ya, kita bisa bantu orang, kita bisa mendapatkan kebaikan dan segala macamnya gitu. Itu lebih mending dimana kita hura-hura nggak jelas gitu kan. Itu saya biar kemarin itu ada yang saya lupa itu Kapolres atau Kapolsek itu yang saya baca sekilas itu kan, yang kena kecelakaan, tangannya kena ratusan kembang api, petasan gitu kan, nauzubillah gitu kan. Ya itu wali kota apa guys? Saya lupa guys. Penting adalah salah satu pemerintahan ya. Saya nggak tahu pemerintahan apa dari kepolisian. Jadi saya coba baca sekilas beritanya gitu kan. Jadi Anda bisa, kalau ada yang tahu bisa Anda tulis di komentar. Ada kejadian seperti itu gitu kan. Jadi intinya adalah kita harus kasih contoh. Kalau begitu banyak sudah kita tuh yang begituan, ya kita harus kasih contoh bahwa kita tuh tetap di rumah guys. Mending di rumah kita bisa bekerja, bisa ya melakukan banyak aktivitas yang kita menyenangkan, yang tidak perlu kita tuh sampai menanggalkan akidah kita gitu kan. Nah, dan jangan jadi Luisnya nggak ngerti ya dalam Islam itu kita tuh kita tuh mengenal yang namanya kalau Allah tuh akan memaafkan orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang dalam artinya tuh masih ibaratnya masih merasa benar-benar nggak tahu guys kalau dilakukan salah, makanya kita terus nasihatin gitu kan. Dan jangan lupa juga ya Islam ini agama yang indah gitu. Kenapa saya katakan begitu? Kita tidak hanya kita kalau misalnya keluar dari Islam ya, apalagi nih kalau kita tidak ketahui bahwa tahun baru itu haram misalnya ya, ada orang-orang yang tidak mengerti kan hal itu ya, dikasih tahu juga nggak mengerti, mungkin memang tingkat kecerdasan mereka kurang, atau mungkin mereka memang degil gitu guys. Nah, mungkin mereka belum yakin kalau itu memang dilarang gitu, diharamkan. Makanya kita terus akan kasih dibagi. Tapi Islam ini beda sama agamanya Louis gitu kan. Nah, kalau di agama Louis itu ada namanya baptis, itu kan cuma sekali seumur hidup, baptis untuk masuk Kristen. Jadi setelah masuk Kristen ya sudah, kalau keluar dari agama Kristen dibaptis lagi gitu kan. Jadi harus disengaja gitu guys ya kan. Kalau kita tidak, kita tuh cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Allah. Itu syarat masuk Islam. Nah itu kita bacakan setiap saat, hampir setiap saat gitu kan, tiap waktu sebagai seorang Muslim. Jadi meskipun seorang Muslim itu keluar dari keislaman ya, dan waktu sekejap ya ketika dia mengucapkan itu dan dalam hati meyakini ya, karena kita mengucapkan itu kan rukun syahadat itu kan kita tuh meyakini juga, sehingga kita akan dengan otomatis masuk Islam lagi gitu. Nah, yang penting kita tidak membangkang, dalam arti kita tuh tahu bahwa itu salah, tapi kita kerjakan juga gitu guys. Nah, itu poinnya. Jadi mungkin ada juga umat Islam itu yang mungkin malas nggak tahun baruan ya. Jadi mereka tahu kalau misalnya itu salah ya, tapi mereka tuh bukan meyakini itu benar gitu. Mereka meyakini itu salah, tapi mereka masih belum mampu meninggalkan itu. Paham ya? Jadi
poinnya adalah pada malas untuk tidak malam tahun baruan. Jadi mereka tuh malas di rumah sendiri, malas tidak join sama yang lainnya gitu kan. Jadi mereka tuh ya malas, ya. Itu masih bisa dimaafkan. Dalam artian tetap dosa tapi tidak sampai membuat dia tuh keluar dari keislaman, ya kan. Selama dia meyakini itu memang salah tapi dia belum mampu untuk meninggalkannya. Sama kayak misalnya poin orang, misalnya orang itu berzina, dia tahu itu salah tapi dia belum mampu meninggalkannya. Di pada poin itu dia tetap seorang muslim tapi berbuat dosa, guys, dosa besar gitu kan. Nah, makanya nggak serta-merta orang itu keluar dari Islam dengan gampang itu, guys, enggak. Ya, jadi masih ada rambu-rambu yang membuat dia tuh tetap dalam Islam gitu. Selama dia meyakini ya bahwa tahun baru itu adalah sesuatu yang salah, tapi dia mungkin masih belum mampu untuk meninggalkannya. Contoh, saya saja ya, ketika kemarin itu momen malam tahun baru itu ya, yang saya di rumah bekerja, ya kan. Saya nggak peduli tuh orang di luar sana mau macet-macetan, mau apapun itu, yang penting saya di rumah bekerja gitu. Nah, itu itu sore hari ya, kebetulan keluarga saya ya, dari pihak papa itu mengadakan acara bakar-bakar, guys. Bakar ayam, bakar apa gitu kan. Saya diajak sama adik saya, adik saya laki-laki. Nah, saya sempat bimbang gitu kan. Karena saya tuh, karena sibuknya bekerja, saya tuh jarang kumpul sama mereka. Jadi mereka tuh mengalami betul keadaan saya dan papa saya gitu kan. Nah, jadi saya dibujuk, ya. Jadi saya tuh sempat bimbang, tapi saya teguhkan iman ya, kalau saya tuh nggak boleh gitu ke sana, nggak boleh merayakan ya, apapun alasannya. Kalau kita punya keyakinan yang teguh, makanya saya lawan rasa itu, ya kan. Saya tahu itu mereka beralasan ya itu silaturahmi, apa gitu, tidak merayakan. Tapi poinnya adalah kenapa harus malam itu? Gitu. Intinya adalah jangan kita tuh menjadi bagian dari mereka. Karena kalau kita, jadi mereka makin senang. Kenapa? Oh, lihat umat Islam merayakan loh, sama kayak kita gitu kan. Jadi sama kayak kita lebaran, mereka merayakan lebaran. Nah, bedanya mereka boleh merayakan ibadah kita, ibadah kita mereka boleh. Tapi kita nggak boleh, ya. Sebaliknya kita nggak boleh. Ini sama kayak misalnya kita suka makan makan coklat, ya kan. Teman kita itu suka makan kayak makan kayak makanan kayak babi lah gitu kan. Nah, ya dia boleh makan coklat, kita makan ayam kita boleh, tapi kita nggak boleh makan babi. Kalau dia melakukan apa yang kita lakukan tapi dia boleh, ya bagi dia enak gitu, nggak masalah. Tapi kita nggak boleh sebaliknya. Makanya kerugian bagi kita sama kayak malam tahun baru. Kerugian bagi kita, kalau mereka mau lebaran silakan, tidak ada larangan di agama mereka. Tapi justru bagi kita itu adalah kerugian karena di agama kita dilarang. Nah, jadi guys, poinnya adalah mereka senang gitu. Ya apalagi kalau mereka tahu kalau kita ini sedang melanggar aturan agama kita, senanglah mereka gitu kan. Dan saya nggak tahu kenapa teman-teman kita tuh adalah dengan tanpa sadarnya ikut-ikutan membuat teman-teman kita yang Kristen ini senang gitu kan, karena itu adalah tahun baru mereka gitu. Nah, cuman mungkin banyak yang belum tahu ya, karena ini tahun baru Masehi ini adalah udah jadi kalender internasional sehingga dipakai di mana-mana. Ya harusnya kalau sebenarnya itu sih nggak masalah ya, dipakai sebagai kalender nggak masalah, karena kan itu hanyalah tahun yang mana kita tuh diatur tentang hari-hari dan tanggal-tanggal, tapi kan tidak merayakan itu, ya kan. Jadi kita tuh hanya kayak sesuatu yang hanya berhubungan dengan tanggal-tanggal tapi tidak dirayakan. Nah, tapi kan jadi masalah kalau kita rayakan gitu kan. Nah, karena kita memang terpaksa ya, karena gimana ya, sesuatu yang kayak demokrasi deh contohnya. Demokrasi ya itu kan dipakai di hampir semua negara. Tapi kita tuh kita tuh pengen pakai sistem murni syariat Islam, tapi kan belum bisa. Ya sudah, kita pakai itu dulu ya. Yang penting tidak mengagungkan demokrasi, tidak merayakan demokrasi gitu kan, karena demokrasi bukan ajaran Islam. Tapi kita tetap pakai gitu karena memang terpaksa, karena memang demi kepentingan yang lebih besar gitu kan. Nah, ya jadi yang penting adalah kita tidak meyakini bahwa itu benar gitu. Itu penting. Kalau selama kita masih meyakini itu salah, tapi kita masih mampu untuk meninggalkannya, ya itu masih bisa masih belum dinyatakan keluar Islam, tapi tetap adalah dosa karena Anda melakukan sesuatu yang dilarang.
cuman Anda belum mampu meninggalkannya, itulah suatu dosa gitu guys. Atau Masehi berarti mereka otomatis keluar dari agamanya. Dan kalau memang seperti itu ya kami menyambut, silakan Bapak Ibu yang memang telah merayakan tahun baru dan secara otomatis sudah keluar dari agamanya, monggo dipersilakan di agama sekarang. Tapi saya yakin sebenarnya nggak semua orang jadi teman-teman kita yang muslim ya, Anda semua yang merayakan tahun baru ya, jadi ketahuan Luis Prasetyo, dia senang kan? Saya katakan dia bakal senang, orangnya bakal senang. Apalagi ada ulama yang menyampaikan hal seperti itu, kita mau senang guys gitu. Wah mantap nih, makin banyak umat Islam yang merayakan tahun baru, makin senang dia guys. Nah makanya apakah Anda mau jadi olok-olokan orang-orang kayak Luis ini? Apa Anda mau? Ini baru Luis yang ngomong loh, belum yang lain gitu kan. Nah, alhamdulillah saya tidak masuk bagian itu, alhamdulillah ya kan. Saya tidak kebanyakan, saya tidak ngapa-ngapain, dia di rumah kerja guys, alhamdulillah. Dan ini hujah saya bagi kita semua agar mungkin saya satu orang ini ya, saya nggak tahu yang lain itu beberapa lagi yang tidak merayakan itu ya, menjadi hujah bagi kita semua. Kalau masih ada, dan saya akan berusaha dicontoh ya, kalau masih ada orang-orang yang tidak merayakan tahun baru, maksud saya, gitu kan. Ya meskipun mungkin yang orang kayak saya ini sedikit ya, tapi alhamdulillah ya, kita perlu sampaikan. Jadi jangan yang nampak tuh hanya orang-orang yang merayakan tahun baru. Padahal yang bisa jadi yang di rumah itu jauh lebih banyak gitu kan. Cuma kita nggak tahu karena tidak dipublikasikan gitu kan. Karena yang nampak kan hanya orang yang merayakan tahun baru keluar. Tapi di rumah kan orang tidak tahu gitu. Makanya ya, saran saya ya kepada teman-teman kita ya, banggalah kita kalau kita tahun baru di rumah. Kita tidak menjadi olok-olok orang-orang seperti Luis ini gitu kan. Bangga, saya bangga guys. Karena saya tidak menjadi olok-olok dari orang seperti Luis ini. Dan itu perlu kita gaungkan. Jadi saran saya pada teman-teman ya, yuk besok malam tahun baru kita sama-sama buat konten. Nah, kita buat konten, kita jadi siapa saja. Jadi yang bisa live deh. Kalau saya nggak bisa live guys, maaf saya nggak bisa live. Kenapa? Karena memang ya karena punya keterbatasan perangkat gitu kan. Jadi yang bisa live dan undang semuanya untuk masuk ke channel Anda gitu. Karena saya nggak bisa maaf guys, saya cuma bisa bikin konten ini. Jadi kita tunjukkan kalau kita tuh di rumah dan kita happy, dan kita di rumah ini bukan dalam merayakan tahun baru, tapi kita melakukan sesuatu yang lebih penting, yaitu dakwah. Yaitu kita silaturahmi bukan dalam rangka merayakan tahun baru, tapi agar kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh tidak merayakan tahun baru loh gitu. Justru kita tuh menunjukkan bahwa daripada tahun baru, mending kita gabung di channel YouTube gitu. Nah, jadi justru ketika malam tahun baru, Anda tuh sebaiknya jangan posting-posting hal-hal yang berhubungan dengan tahun baru. Karena postingan kayak gini gitu kan, ngobrol enak di YouTube atau di mana, gitu kan, di Facebook. Ramaikan Facebook dan apa, tapi jangan bahas tentang tahun baru. Alihkan itu guys, alihkan ke yang lain gitu kan. Misalnya hobi Anda apa, game, ya ngomong tentang game, bicara tentang game gitu. Ini ramaikan itu sehingga topik tahun baru itu akan terkikis, akan minimal akan tersaingi oleh acara lain gitu. Ya kan, jadi orang tuh kan mikir kan, ini mereka ini kok orang tahun baru mereka malah bicarain game ya, malah bicarain apa gitu kan, film atau segala macam gitu kan. Nah, jadi tujuan kita tuh nggak peduli sama hal itu. Kalau kita di rumah aja kan mereka nggak tahu. Kayak saya kemarin kan saya kan di rumah dan saya bikin konten siapa mas? Ya, dia masih tentang pelanggan ibadah itu kan. Tapi kan orang ini nggak tahu kalau saya di rumah. Orang ini baru tahu jika saya sampaikan di video ini. Tapi yang bisa live ya live silakan. Jadi ini kita mulai malam tahun baru depan itu kan. Silakan teman-teman yang punya kemampuan untuk live ya live gitu malam tahun baru. Jadi kita ramaikan medsos ya agar kita gaungkan bahwa daripada malam tahun baruan mending kita happy di rumah gitu kan. Nah, dulu kan ada di rumah, kami di rumah nih ngumpul sama keluarga, bukan bakar-bakar, bukan merayakan, tapi ya memang tiap hari begini gitu loh. Jadi tiap hari memang begini, tiap hari kita memang happy. Jadi bukan hanya malam tahun baru aja gitu. Jadi alihkan topik itu sehingga jadi orang tidak hanya terfokus pada tahun baru itu guys. Karena nanti akan jadi bahan olok-olok bagi orang-orang kayak Luis ini gitu kan. Yang berpikir demikian. Bahkan orang-orang Islam pun mereka di daerah saya merayakan tahun baru dengan penuh antusias, tapi mereka juga tetap merayakan atau tetap pergi untuk beribadah di tempat ibadahnya. Nah, ini orang yang nggak ngerti Islam ngomong tentang Islam ya. Coba Anda lihat levelnya ngomong tentang Quran hadis
mana yang lebih sahih, yang lebih meyakinkan, Ustadz Khalid tadi atau Ustadz Luis Prasetyo? Nah, makanya saya katakan ya, bahaya. Jadi Anda tadi ya, yang semua merayakan tahun baru teman kita itu sudah diolok-olok Luis Prasetyo, lalu dia merasa lebih paham Islam pula dibandingkan Ustadz Khalid bahasa lama gitu kan, atau saya gitu. Ini kan sangat absurd gitu guys. Jadi nggak bisa melihat tindak orang, nggak bisa. Kalau dia misalnya lihat ya, umat Islam misalnya misalnya ada Ustadz mengatakan nih, kita nggak boleh kita nggak boleh merampok, nggak boleh mencuri. Tapi dia melihat umat Islam itu banyak kok tempat saya mencuri, berarti benar gitu? Nggak begitu logikanya. Jadi apa nih yang disampaikan Ustadz dan ulama besar hadis itu nggak bisa dibantah atau digagalkan atau disampaikan hanya karena perilaku umatnya berbeda gitu. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi nggak bisa patokannya pada umat, nggak bisa. Patokan kita bukan Islam itu bukan pada umatnya, tapi pada Quran hadis. Nah, kebetulan memang umat Islam kita banyak yang belum paham mungkin. Masih banyak yang bingung-bingung nih. Nah, boleh nggak mereka malam tahun baru? Karena mereka, kalau saya sepanjang pengetahuan saya melihat itu mereka yang merayakan ini mengatakan bahwa ini nggak ada hubungan sama agama Kristen. Karena ini mereka murni hanya merayakan tahun baru untuk berharap yang lebih baik ke depannya, ya kan? Nah, gini loh, kita tuh ya, kalau perlu dipahami, kita tuh harus selalu begitu tiap hari, bukan hanya momen malam tahun baru guys. Ya, kenapa ada dilakukan ketika malam tahun Hijriah gitu? Nah, kalau saya pribadi, saya selalu merefresh semangat saya tiap hari. Ya kan, saya target saya guys bukan target tahunan ya, target tahun ini harus capai enggak. Target saya terus sepanjang hidup saya kan bikin target baru gitu, nggak pernah berhenti bikin target. Jadi nggak ada tahun ini nggak capai, nggak ada. Bagi saya patokan bukan pada tahun ini, tapi sampai saya mati meninggal itu patokannya. Jadi target saya tertinggi adalah surganya Allah SWT, dan saya akan berusaha mengejar itu. Dan target saya deadline itu contoh kayak gini, kayak saya punya target misalnya pertengahan tahun nanti ada sesuatu yang saya targetkan. Nah, jadi nggak nunggu hingga akhir tahun gitu. Pertengahan tahun nanti harus jadi gitu, ya kan? Nah, kalau jadi misalnya nggak jadi ya nggak apa-apa, pertengahan tahun depan gitu. Jadi nggak ada tunggu hingga akhir tahun. Jadi ketika akhir tahun saya tidak akan katakan target saya tahun ini nggak capai, enggak. Karena target saya bukan tahunan gitu, bukan seperti itu. Yang penting kalau nggak tercapai ya sudah, mau tanggal 31 kayak mau tanggal berapa saya nggak peduli gitu kan, nggak peduli. Yang penting saya punya target dan harus saya tugaskan kapanpun deadline-nya gitu. Ini deadline saya itu bukan akhir tahun, bukan kan? Nah, itu perlu dipahami. Jadi nggak ada saya mereview sesuatu itu akhir tahun, nggak ada. Saya review itu tiap hari. Ya, yang penting gini, kita tuh buat planning setiap hari, ya planning. Kita mau ngapain nih? Saya buat planning sampai saya tuh nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal yang di luar planning saya, guys. Betul, saya ikut pada planning itu, dan itu nggak, reviewnya tuh bukan berdasarkan tahunan, enggak. Tapi review saya itulah tiap hari saya review. Apakah saya sudah, jadi target saya adalah berdasarkan planning, bukan hasil ya. Hasil itu jadi yang penting saya target saya misalnya harus melakukan ini, ya saya harus melakukan itu. Jadi target saya adalah saya harus melakukan ini, bukan pada hasil target saya gitu kan. Nah, hasil itu adalah bonus. Nah, dengan hal itu, jadi Anda tuh tidak perlu, tahun ini hasilnya nggak tercapai enggak. Jadi apakah Anda sudah melakukan semua planning Anda, dan itu bukan hanya untuk tahun ini. Jadi kita per hari reviewnya, hari ini kita planning ngapain, udah kita kerjakan belum? Nah, besok bikin planning lagi untuk besok, udah kerjaan belum gitu. Jadi kita tuh tidak ada urusan sama tahun Masehi, nggak ada gitu. Karena kita tuh lebih lincah, lebih gesit, karena kita tuh buat planning harian, bukan tahunan gitu guys. Nah, itu yang perlu kita mungkin ubah pelan-pelan ya, sehingga kita tuh tidak terjebak dengan ya nanti tahun baru gitu kan. Ngapain tahun baru? Kita tuh hari baru guys, hari baru gitu kan. Setiap hari adalah hari yang baru, sehingga nggak mesti harus tunggu hingga tahun depan ya. Hari ini apa yang belum tercapai, capai hari ini juga. Kalau enggak pokoknya kita semakin cepat semakin bagus. Jadi nggak ada tunggu hingga akhir tahun gitu kan. Jadi kita tuh nggak ada misalnya kalau tahun ini nggak tercapai, ya kan? Nggak ada cita guys, ya kan? Yang penting memang belum tercapai karena memang planningnya memang belum waktunya gitu. Nah, gitu. Jadi kita tuh nggak bikin planning, tahun ini aku harus begini, ini enggak. Kita tuh nggak bikin begitu. Jadi kita tuh jalan terus saja. Makanya orang dengan begitu Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena kalau orang patokan misalnya
tahun ini aku harus begini, ya dia berhenti sampai segitu aja. Udah capek targetnya, ya sudah dia berhenti. Kalau kita tidak, kita bikin target itu setiap hari. Sehingga hari ini prinsipnya hari besok lebih baik daripada hari ini. Sehingga kita tuh akan banyak yang bisa kita capai dengan begitu. Karena kita tuh lari sprint guys. Jadi lebih cepat gitu. Harian bagi kita, bukan kayak mereka yang tahunan gitu. Nah itu jadi itulah kalau kebaikan kenapa tidak gitu kan, kita ubah pelan-pelan. Jadi kita tuh harusnya merayakan hari baru, bukan tahun baru. Kita bangun pagi, ya ketika bangun pagi atau kita mau tidur, kita ingat aduh dari pagi itu saya sudah ngerjakan semua loh yang saya planning hari ini saya mau itu udah saya kerjakan, alhamdulillah gitu kan, tidur enak nyaman. Besok pagi itu lagi, ya kan, bangun doa lagi, ya planning lagi, kerjakan lagi, gitu terus setiap hari guys. Sehingga kita tiap hari itu akan merasakan kebahagiaan. Ini bahagianya tiap hari, bukan akhir tahun. Nah makanya orang-orang yang merayakan tahun baru itu bahagianya cuma akhir tahun. Jadi kalau dia tuh tercapai, ya dia bahagia. Makanya bahagianya cuma akhir tahun. Kita tidak. Kita yang lebih gesit, yang lebih lincah itu akan bahagia tiap hari. Tiap hari adalah hari baru, target baru, dan capaian baru. Nggak mesti tunggu akhir tahun gitu guys. Tetap merayakan atau tetap pergi untuk beribadah di tempat ibadahnya, nggak di gereja, tapi tempat ibadahnya, dan mereka tidak otomatis keluar dari agamanya. Kalau yang saya pahami seperti itu, tapi nggak ngerti pemahamannya mereka. Jadi gini, keluar dari agama tuh maksudnya adalah bukan mereka tuh aku tinggalkan Islam, bukan, tapi secara nggak sengaja gitu. Kayak contoh begini ya, seseorang yang dia tuh dikasih aturan ya, kalau kamu kalau kamu misalnya misalnya kayak ada aturan lah yang membuat kita tuh dikeluarkan dari sekolah. Misalnya kita dibuat atau sekolah ya bahwa kita tuh nggak boleh kayak di perusahaan lah, kita tuh nggak boleh berantem. Kalau berantem Anda akan dikeluarkan dari perusahaan. Nah Anda berantem, nah berarti Anda otomatis keluar dari perusahaan, gitu kan? Di perusahaan itu sudah tidak menganggap Anda lagi. Nah perkara tetap bekerja di situ ya, karena gini guys ya, kalau di perusahaan atau di tempat-tempat begitu kan memang jelas memang aturan itu tidak ada di dunia. Dan itu jadi kalau agama ini kan beda. Jadi ini antara kita sama Tuhan. Jadi nggak ada yang tahu gitu kita nih apakah intinya adalah jadi tidak ada yang sesuatu, tidak ada orang yang berhak dalam dalam agama Islam yang melarang Anda untuk tetap ke masjid meskipun Anda keluar dari Islam gitu. Beda sama kalau di kantor itu jelas, kamu kan kemarin sudah melanggar keputusan dan kena pecat, nggak mau masuk lagi. Nah, Islam tidak begitu. Jadi mungkin dia merasa bahwa dia tuh masih Muslim, tapi sebenarnya tidak gitu. Nah, karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu memang benar-benar suatu hal yang tahun barunya adalah sesuatu yang nggak salah merayakannya, karena memang dia tahu itu membangkang bagi kamu. Tapi kalau dia tuh impian memang nggak ngerti, itu masih bisa dimaafkan. Dalam artian tetap berdosa tapi tidak sampai keluar dari Islam guys. Nah, jadi itu yang harus dipahami, bahwa yang poin sini adalah bukan dia tuh paham tahun baru tuh bukan sengaja untuk agar meninggalkan Islam, bukan. Dia nggak tahu, itu aja poinnya. Sehingga ketika dia masih ke masjid, berarti orangnya merasa aku masih Islam kok gitu kan. Padahal dalil mengatakan bahwa dia tuh sudah keluar dari keislaman. Nah, tapi tentu dalil ini merujuk kepada orang-orang yang memang tahu itu salah, tapi mereka tuh meyakini itu nggak salah, dalam artian mereka tuh menolak dalil tadi gitu. Jadi mereka sampai mengatakan bahwa ini dalil nggak benar gitu. Kayak umat Kristiani kan mengatakan bahwa ini nggak benar dalil ini, masa orang begini gitu kan. Nah, itu baru poinnya. Kok mereka meyakini dalil ini, tapi mereka belum mampu melaksanakannya, meninggalkan itu ya sudah. Mereka masih keluar dari Islam, sehingga mereka masih berasa besar untuk berhak untuk ke masjid gitu guys. Nah, di situ letak poinnya gitu kan. Saya pahami seperti itu, tapi nggak ngerti pemahamannya mereka ini. Kenapa kok bisa orang yang merayakan tahun baru otomatis mereka pada akhirnya keluar dari agamanya? Dan karena kita berdasarkan pada dalil ya, hadis ya. Jadi ustadz itu, ulama itu bukan bicara berdasarkan dari asumsi, tapi betul-betul dari dalil. Nah, ini logika gini ya, contoh Anda di rumah
Anda itu orang tua Anda mengatakan bahwa kalau kamu misalnya narkoba, kamu keluar dari rumah ini, gitu loh. Nah, si anak narkoba, ya kan? Dia narkoba. Nah, jadi si anak narkoba, tapi dia tuh nggak tahu itu salah. Orang tua sebenarnya sudah mengatakan ya, bahwa kalau kamu narkoba, kamu keluar dari rumah ini. Kamu sudah dianggap tidak lagi bagian dari keluarga ini. Kalau kamu narkoba, atau misalnya kayak gampang gini deh, kayak Louis kan, misalnya ada keluarganya mungkin mualaf misalnya. Misal dia mualaf. Nah, itu biasa orang tua kan mengatakan kan, kalau kamu mualaf ya, kamu keluar dari Kristen, ya kamu keluar dari rumah ini. Kamu tidak dianggap anak lagi. Gitu kan. Nah. Jadi si anak ini mungkin menolak itu. Dia merasa nggak benar. Nggak benar ini, nggak mungkin dong hanya karena mualaf itu disuruh keluar di rumah, gitu kan. Itu adalah hal yang nyata, yang ancaman nyata dari orang tuanya. Lalu dia melakukannya karena anggap sepele. Nah, walaupun dia anggap itu masih orang tua dia, ya, berbeda persepsi, gitu kan. Dia anggap nggak mungkin lah orang tua aku betul-betulan mengusir aku, gitu kan. Kalau aku mualaf, makanya iya, gitu kan, misalnya. Nah, lagi dia masih menganggap bahwa orang tuanya itu cuman letak sambal atau cuman ya itu nggak benar, nggak mungkin, itu logikanya kok bisa diusir dari rumah ya, atau nggak ada orang lagi hanya karena mualaf. Tapi orang tuanya tegas, memang kalau kamu mualaf kamu akan diusir dari rumah, gitu. Jadi ketika dia melanggar itu, dia mualaf, otomatis orang tuanya akan melaksanakan itu, gitu kan. Nah, mungkin orang tuanya mungkin ini anak udah bandel kali, udah dikatakan kamu bukan bagian keluarga lagi, tapi dia maksa juga ke rumah, gitu kan, masih ke rumah juga dia. Nah, orang tuanya tentu orang tuanya mungkin orang baik, sehingga bukan orang baik maksud tuh ya dia nggak mau lagi, dia nggak mau mukul anaknya meskipun anaknya mualaf gitu, tapi dia tuh udah anggap itu bukan anaknya, sehingga kalau ke rumah ya sudah dibiarin aja, nggak diopenin, gitu guys. Jadi anak pulang ke rumah, gitu kan, makan kayak biasa, ya kan, dia mualaf, gitu kan, makan kayak biasa. Orang tuanya dia nggak anggap itu anak, nggak ada, dia itu nganggap itu bukan anaknya lagi, gitu kan. Karena dia sudah marah besar, gitu guys. Nah, sama seperti tadi itu, gitu. Dia mungkin merasa bahwa ini nggak mungkin begini, gitu kan. Padahal dalilnya ada, gitu. Jadi dia tuh menolak dalil. Jadi sama kayak orang yang menolak dari ancaman orang tua, perkataan orang tuanya. Karena orang tuanya adalah benar-benar akan melakukan itu, gitu kan. Nah, jadi seperti itu poinnya, guys. Jadi sama seperti anak yang bahkan pada orang tuanya, dia bisa keluar dari rumah itu. Orang tuanya, makanya Luisnya mungkin nggak dia pasti tahu kalau banyak orang-orang yang mualaf itu diusir dari rumah, nggak diangkat keluarga lagi, bahkan dicabut dari hawaii. Nah, itulah hal-hal yang membuat sesuatu ditolak dari keluarganya oleh orang tuanya. Sama kayak seperti ini, kalau Anda melanggar perintah Tuhan, yang mana dalilnya jelas ya, seperti orang tua tadi, kalau kamu sempat mualaf, kamu akan dipecat dari keluarga ini, nggak lagi dianggap anggota keluarga, kamu bukan anakku lagi. Nah, sama seperti tadi ini dalilnya, kalau dia merayakan tahun baru ya, itu keluar dari Islam. Nah, ini sama seperti tadi, gitu. Meskipun dia itu tidak dia menolak dalil itu, istilahnya, mungkin mereka belum paham lah tibanya, gitu kan, ini ya. Tapi ya itu yang terjadi, guys. Jadi analoginya sama seperti ibu yang menolak anaknya, menganggap itu anak, tapi si anak masih merasa itu ibunya, gitu guys, ya kan. Dan selanjutnya, perayaan tahun baru bukan ajaran Islam. Barang siapa yang membangun negeri-negeri kaum ajam, negeri kafir, ikut merayakan hari raya Nairus dan Mahrajan, perayaan tahun baru kaum kafir, serta meniru-niru mereka sampai mati, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau di dalam tahun baru ternyata mereka pada akhirnya dibangkitkan bersama dengan orang-orang kafir. Kalau kami percaya pada akhir zaman kami akan dibangkitkan dan beroleh hidup kekal bersama dengan Kristus Tuhan. Ya mungkin mereka yang merayakan tahun baru, ya mungkin seperti itu kali ya dipikirnya. Tapi kalau memang itu bukan ajaran agama Islam ya. Begini, maksudnya adalah maka Luisnya harus ngaji ya.
Jangan bahas Islam kalau nggak ngerti gini. Tuhan akan melumpuhkan orang itu berdasarkan preferensinya, ya kan? Orang kafir dengan orang kafir, orang yang ikut orang kafir dan ikut kafir sekalian gitu. Ini sama misalnya gini deh, ada orang yang dia sekolah di dia sekolah nih, ada orang sekolah, dia orang baik-baik di sekolah itu kan, sekolahnya sekolah yang ya kayak pesantren baik-baik kan, diajarkan akhlak, tata krama, diajarkan untuk menjauhi narkoba, pergaulan bebas segala macam. Tapi jadi ada di luar sekolah itu anak-anak bandel yang narkoba, pergaulan bebas, zina, ya kan, mabuk. Nah, dia ikut-ikutan sama anak bandel ini, ya kan? Dia yang harusnya ikut aturan sekolah, nggak boleh narkoba, nggak boleh pergaulan bebas, nggak boleh zina. Dia malah ikut sama anak-anak ini, anak-anak bandel ini, ya, meskipun sekolahnya pesantren. Nah, apa yang terjadi? Nah, guru akan melumpuhkan dia. Ini berarti dia bukan anak sekolah kita nih. Anak sekolah kita nggak ada begini. Anak sekolah itu baik-baik gitu kan. Nggak ada yang ikut-ikut mereka. Ya sudah deh, kamu kalau kamu begini ya, kamu ikut sama mereka aja gitu. Nah, itu poinnya guys. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan apa yang mereka ikuti. Jadi Islam tuh hanya seragam bagi mereka, hanya seragam. Tapi perbuatannya mengikuti orang kafir. Sama kayak orang yang sekolah, dia pakai seragam sekolah, tapi perbuatannya itu mengikuti orang-orang yang tidak sekolah, gitu guys. Paham ya? Jadi dia tuh kan dikelompokkan berdasarkan perbuatannya, bukan di seragamnya. Maka Islam tuh mengajarkan bukan seragam yang penting, tapi adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu adalah yang mengarahkan anak sana gitu. Jadi misalnya ada kayak polisi dan misalnya aparat mau polisi harusnya mau berantas narkoba tapi dia malah ikut dengan orang itu. Misalnya ya polisi yang berjudi misalnya, aparat yang berjudi atau polisi yang narkoba. Jelas dia tugasnya adalah memberantas perjudian dan narkoba, tapi dia malah gabung sama orang itu. Nah makanya dia bukan lagi dianggap polisi. Itu hanya seragamnya aja, tapi dia dikelompokkan kepada orang-orang yang gabung judi sama narkoba nih ya. Di situ poinnya gitu. Di atasannya yang tahu pasti bakal marah. Kamu polisi, tapi kamu malah narkoba, judi. Itu kan tugas, itu kan bukan bagian kita. Kita harusnya bantu itu. Kamu jadi bagian dari mereka. Ya udah, kamu berarti tanggalkan seragamu. Kamu kan polisi lagi. Kok polisi begini? Nah sama. Ya, Islam itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh melakukan merayakan tahun baru. Ya kan? Nah, jadi kita pakai seragam Islam nih. Nah, kita harus jaga itu. Tapi kita malah ikut mereka. Sama kayak anak sekolah tadi ikut anak berandalan. Polisi yang harusnya sesuai dengan seragamnya, dia malah bukan membatas narkoba, bukan membatas judi, malah dia ikut-ikutan judi sama narkoba. Nah, sama si poin ini guys. Nah, makanya itu harus pahami logikanya ya. Jadi coba pakai analogi ya, biar anak paham gitu. Ini persabarannya apa? Biar anak tuh bisa paham. Mungkin kalau di sekolah agama mungkin dia tuh masih berat sebelah gitu kan. Nah, bawakan contoh lain guys, sehingga dia paham yang netral lah. Ya contohnya tadi saya sampaikan, orang yang sekolah kok ikut kelakuan orang-orang nggak sekolah. Jadi kan digabungkan dengan kelompok orang-orang nggak sekolah tadi. Polisi yang harusnya dia memberantas narkoba, judi, tapi dia malah berjudi dan narkoba. Ya dia seragamnya saja, tapi sebenarnya dia adalah bukan polisi sebenarnya, tapi sebenarnya adalah pelaku narkoba atau judi. Makanya institusi Polri yang baik itu dia kan menindak anggota ini. Dia disamakan dengan para pelaku narkoba, bukan polisi lagi gitu. Kalau memang institusinya benar ya, kalau memang petingginya benar ya. Jadi dia merasakan, oh saya kan masih legal polisi, kamu bukan polisi, kamu adalah pengedar narkoba gitu. Ini nggak peduli mau polisi mau apa, kalau memang institusinya benar, walaupun pakai seragam polisi atau anggota pun akan ditangkap, ditindak kalau dia narkoba. Nah itu poinnya gitu. Karena dia dianggap sama kayak kelompok itu, bukan lagi polisi. Meskipun dia masih daftar sebagai anggota Polri atau pakai seragam polisi guys. Itu poinnya. Itu bukan ajaran agama Islam ya, saya nggak ikut campur dalam hal itu. Mungkin itu benar, dan silakan teman-teman mengimaninya. Mari kita akan lihat, trompet itu tradisi Yahudi. Banyak kaum muslimin bersikap latah meniru-niru budaya orang kafir, diantaranya meniup trompet dan memukul lonceng. Lebih parah lagi apabila dilakukan untuk menyambut atau memeriahkan hari raya dan tahun baru mereka.
trompet termasuk tradisi Yahudi. Dan memang kalau Yahudi itu ada sangkakala ya, semacam trompet juga. Dan kalau mengikuti tradisi Yahudi ya seharusnya nggak boleh alergi. Kenapa? Karena agama Islam sendiri menerima nabi-nabi Yahudi. Contohnya Musa. Musa adalah orang Yahudi yang diterima oleh orang-orang Muslim. Tetapi dia sendiri orang Yahudi. Begitupun juga dengan Daud. Daud adalah orang Yahudi. Begini guys ya, dia nggak paham. Kalau kita itu ya meyakini bahwa nabi-nabi itu bukan agamanya Yahudi, tapi agama Islam. Musa, Daud itu agama Islam, dalam percaya Islam, bukan agama Yahudi. Memang benar dia orang Israel, orang Yahudi, tapi ini hanyalah masalah suku. Ibaratnya kalau ada Islam dari Arab, Islam dari Sumatera, dari Jawa, itu hanya masalah suku. Nah, dan ingat ya, dalam Islam itu meyakini bahwa tiap umat tuh ada nabinya, sehingga kita kan mengikuti nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Kalau mereka kan ada pengikutnya sendiri. Musa pengikutnya ada, pengikut dari apa ada, gitu kan. Nah, jadi nggak bisa Anda tuh kayak ibaratnya gini lah, contoh kayak Anda adalah misalnya pengikutnya Bruce Lee. Bruce Lee punya satu guru aliran namanya Imen. Imen itu Wing Chun, Bruce Lee itu kan Jeet Kune Do. Nah, Anda meyakini bahwa Imen itu adalah gurunya Bruce Lee. Ada hormati, ada respect gitu kan. Sama kayak kita respect pada Daud dan Musa. Tapi kita tidak mengikuti mereka. Karena mereka tuh pengikutnya ada lagi zaman mereka gitu. Kita ikut Nabi Muhammad. Jadi kalau Anda pengikut Bruce Lee, ya Anda ikut Bruce Lee. Imen siapa yang ikut? Ya pengikut Imen yang lama gitu guys. Jadi salah kalau Anda pengikut Bruce Lee, ya Anda tahu ya siapa Bruce Lee sama Imen. Bruce Lee itu adalah muridnya Imen gitu kan. Imen adalah berdiri Wing Chun, Bruce Lee ini adalah modifikasi dari Wing Chun tadi, berdiri yang namanya Jeet Kune Do. Jadi kalau Anda pengikut Bruce Lee, ya Anda ikut Bruce Lee, bukan Imen. Tapi kita meyakini Imen adalah guru Bruce Lee, ya kita hormati, hargai gitu guys. Sama seperti Nabi Muhammad lah, terus dari para nabi. Ya kita ikuti kan Nabi Muhammad. Jadi makanya kita tuh sadarnya adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Poinnya adalah pada Allah dan Nabi Muhammad gitu kan. Kalau sadarnya umat sebelumnya ya nabi yang mereka ikutin. Makanya kita sesuai dengan apa yang kita ikutin, yaitu Nabi Muhammad gitu. Nah, bukan jadi tradisi itu guys. Jadi sama kayak gini deh, ya kayak tadi tuh ya Imen ya itu punya tradisi. Nah itu muridnya yang melakukan pengikutnya. Kalau kita ikut tradisi Bruce Lee. Nah, paham? Jadi tiap apa tuh ada umat, tiap apa tuh ada ininya. Dan jadi kenapa di ini ya kenapa karena gini ya, satu lagi ya, Yahudi itu akan kita yakini bahwa bukan Yahudi itu ya, bukan umatnya dari Nabi Musa atau Nabi Daud, bukan. Karena Yahudi yang sekarang ini ya, kita ngomong ya, Yahudi, tradisi Yahudi yang kita katakan adalah tradisi yang tidak dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oh, Nabi Musa, Nabi Daud gitu. Tidak dicontohkan dan kita pun nanti kalau kita ikutin pun kita harus dengan kajian mendalam untuk betul-betul kita tahu apakah ini betul-betul tradisi Yahudi sendiri, apakah memang diambil dari ajaran Musa atau Daud gitu. Nah, sehingga akan lebih aman kalau kita ikut jelas-jelas saja, yaitu tradisi Nabi Muhammad gitu kan, itu lebih jelas. Jadi sama kayak Anda tuh masih ragu, ini Imen dulu tradisi Imen apa? Jangan-jangan ini adalah musuh-musuhnya Imen gitu, atau orang-orang yang membelokkan ajaran Imen. Misalnya ada Wing Chun palsu, guru Wing Chun palsu. Nah, Anda harus yakin betul apakah ini memang tradisi gurunya Bruce Lee Imen atau guru-guru palsu yang niru Imen gitu guys. Nah, itu sudah yakini. Nah, makanya yang pasti-pasti aja yaitu ikut Bruce Lee gitu kan. Karena memang Anda pengikut Bruce Lee, sama kayak kita pengikut Nabi Muhammad, ya kita Nabi Muhammad. Kalau mereka umatnya ada lagi. Nah, jadi poinnya lah guys ya, jangan sampai nanti kita tuh malah menjadi pengikut Yahudi, bukan pengikut Nabi Musa atau Nabi Daud gitu. Karena kita juga ngapain ikut Nabi Musa, Nabi Daud? Karena sudah ada Nabi penerus, yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi biarlah Musa dan Daud untuk umatnya gitu. Karena nanti kita tuh di di akhir nanti ya, di hari penghakiman tuh kita tuh akan dihakimi oleh yang kita ikuti masing-masing. Ya, kalau kita kan dihakimi oleh Muhammad.
Nah, kalau Nabi Isa itu kan menghakimi dari pengikutnya sendiri, yaitu orang Israel yang 12 suku itu, guys. Jadi itu akhirnya ada dalam kitab juga. Saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya bahwa Yesus berkata bahwa pada waktu anak manusia bersama yang ada tahta kemuliaannya, kalian yang mengikut aku, yaitu murid-muridnya, itu akan duduk bersamanya di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua suku Israel. Artinya Yesus akan menghakimi kedua suku Israel. Nah, kenapa? Karena itu yang harusnya ikut dia gitu kan. Dia tidak akan menghakimi kita ini, karena kita bukan pengikut Yesus gitu. Jadi dia tuh bukti bahwa dia tuh menghakimi pengikutnya saja gitu. Nah, intinya adalah kita tuh cari aman gitu. Jangan sampai yang kita ikutin itu ya jadi kita anggap ya Lucius bisa bedakan ya mana apa itu Yahudi dan apa itu pengikut. Jadi gini, Musa dalam keyakinan Islam, Musa itu mengajarkan agama Islam. Daud, Sulaiman itu mereka beragama Islam dan mengajarkan Islam. Cuman waktu itu belum disempurnakan, ya kan? Baru Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Jadi keyakinan mereka itu bukan agama Yahudi, itu poinnya. Makanya karena tradisi trompet itu dilakukan oleh bukan masalah adalah bukan orang-orang Yahudi, tapi oleh agama Yahudi. Jadi kayak misalnya kayak tradisi yang mana dilakukan oleh musuh-musuh iman, yang orang-orang yang membelokkan ajaran iman, wujud iman, mereka punya tradisi seperti itu. Nah itu yang kita hindari, karena trompet itu jelas adalah budaya agama Yahudi, karena berhubungan sama agama Yahudi yang bukan diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Daud. Ini nggak ada Yahudi itu hubungan dengan Nabi Musa dan Nabi Daud. Bahkan ya Yahudi itu sendiri adalah Musa hendak membunuh Nabi Isa kan. Dan oleh keyakinan mereka itu memang Nabi Isa atau Yesus dibunuh oleh orang Yahudi itu. Nah, jadi bagaimana bisa jadi kalau dia nimpa makan itu, bagaimana bisa dia itu malah kok kita tuh kok kita salah kalau mengikuti Yahudi loh? Dia aja tuannya dibunuh oleh orang Yahudi, masa dia tuh ibarat kan soalnya Yahudi itu sesuatu yang berlawanan dengan dia gitu. Jadi tapi itulah anehnya guys ya. Bagi dia itulah suatu hal yang baik, mungkin tuannya dibunuh seperti itu karena mungkin bisa nembus dosa dia kan. Tapi kalau kita kan logikanya adalah ini kan orang-orang jahat. Kenapa kok jangan bunuh yang kita anggap Tuhan, membunuh orang yang bersalah aja ya, atau kondisi biasa itu sudah salah gitu. Nah, jadi tapi itulah mereka kan. Jadi kalau kita agama punya prinsip. Kalau kita berhubungan sama agama lain, kita tolak. Karena kita tuh berlakulah menurutku jadi agamamu, agamaku. Makanya ketika orang Yahudi memakai trompet, karena itu tradisi yang agama dia, ya kita nggak pakai trompet. Karena kita punya tradisi agama kita sendiri gitu. Nah, aku menurutku jadi. Nah, di situ poinnya guys. Dan dia sendiri adalah raja orang Yahudi. Dan kalau Musa Daud diterima, lalu kenapa trompet ditolak gitu kan? Ya itu pemikiran saya saja, karena trompet dipakai di agama Yahudi ya. Beda guys, beda. Kecuali kalau memang Musa atau Daud tuh mengajarkan tentang trompet. Di situ masalahnya ya. Dan lagi untuk apa kita ikutin? Ya ibaratnya kita tuh ngapain Anda tuh ikutin tradisinya iman? Ya Bruce Lee sekalian Anda ikut Bruce Lee kan? Pokoknya adalah siapa yang Anda ikutin gitu. Misalnya kayak gini deh, kayak Anda ikutin kayak sesuatu yang masih satu aliran. Misalnya ibaratnya sesuatu yang kayak sekolah. Misalnya Anda ikut, karena gitu kesenambungan ya, SD, SMP, SMA. Nah, dulu kita ikut waktu SD, kita ikut tradisi SD. SD itu misalnya adalah belajar tuh mungkin ada tepuk tangan, TK lah ya, ada tepuk tangan, ada gosok gigi segala macam pelajaran sekolahnya gitu kan, masih rohura. Nah sekarang kita udah kuliah, SMA atau bahkan kuliah. Nah apa kita ikutin tradisi SD guys, ya kan? Meskipun itu sama-sama tradisi sekolah juga, ya kan? Ya nggak salah juga. Tapi ngapain coba? Anda balik kepada tradisi SD. Anda sudah punya tradisi baru di sekolah. Di tradisi ini memang itu nggak salah, memang. Ya, dan tradisi dilakukan sekolah SD, misalnya kayak kayak baru masuk belajar tuh kan
selamat pagi Bu Guru, selamat siang Bu Guru gitu kan. Di kuliah mungkin tidak akan seperti lagi. Selamat pagi Pak Guru, selamat siang Bu Guru kan ada gitu lagi gitu. Masa tuh suatu hal yang lebih ini gitu guys. Sesuatu yang lebih apa ya? Kayak di kuliah itu kan nggak pakai seragam, di SD pakai seragam. Ngapain dah di kuliah pakai seragam SD gitu kan? Intinya adalah bukan sesuatu yang salah, tapi tidak lagi pada tempatnya. Anda ikut dosen, ya ikut dosen. Dosen ngajarin apa, Anda ikutin. Jangan ikutin guru yang SD gitu. Beda lagi guys. Karena guru SD itu untuk anak SD. Guru dosen untuk anak kuliah. Sama kayak Nabi Muhammad itu adalah untuk umat kita sekarang. Nabi Musa untuk umat dia zaman dahulu gitu. Jadi harus dibedakan. Ngapain Anda yang zaman sekarang ikut apa namanya tradisi Nabi zaman dahulu? Gitu loh guys. Nah, apalagi tuh topeng itu dipakai pula di agama Yahudi. Jelas-jelas sesuatu yang memang yang orang tahu, oh ini memang di agama Yahudi gitu. Karena kita kan poinnya adalah lakum dinukum waliyadin. Soal agama kita nggak boleh campur. Maka lu itu jadi bingung kenapa? Karena di agama dia mungkin boleh, bukan mungkin ya, pastinya boleh dicampur. Dia mau ikut lebaran nggak masalah. Dia mau ikut apapun nggak masalah, mungkin sholat gitu kan masalah. Kalau kita tidak, kita agama punya prinsip. Kalau agama kita lihat sudah ada pembatasan, nggak bisa campur aduk. Kalau yang lain silahkan dicampur. Tapi khusus agama no, nggak boleh dicampur. Kalau soal agama saja, karena memang Musa orang Yahudi, Daud orang Yahudi ya, sebenarnya nggak perlu alergi dengan trompet yang juga adalah Yahudi. Walaupun sebenarnya trompet itu nggak punya agama ya, nggak ada tulisan di situ trompet adalah Yahudi, nggak ada. Bahkan kalau ikut, bukan masalah trompet itu bukan agama, tapi trompet sering dipakai oleh orang-orang yang beragama Yahudi untuk ritual agama. Itu masalahnya, itu ciri khas mereka gitu guys ya. Sama kayak misalnya gini, kayak simbol palu arit. Ingat ya, simbol palu arit itu kan ada simbol komunis. Nah, bagi kita palu arit itu adalah alat pertukangan. Palu untuk ngetok-ngetok, arit untuk menyabit rumput, menyanyi ladang gitu. Nah, itu ya kita boleh pakai palu aritnya, boleh untuk bekerja, tapi kita nggak boleh pakai sebagai simbol. Karena itu sudah dipakai oleh orang komunis. Kalau kita pakai itu, orang kan lihat, oh, jangan-jangan orang kan kira kita komunis gitu. Sama kayak kita memakai trompet yang biasa mereka lakukan, kayak kita sama kayak mereka. Sama kayak bisa gini, kayak ada orang yang kayak apa ya, kayak tradisi kita pemain bola, ya kan? Kita tuh tradisi kita tuh ya, kita tuh kalau pemain bola ya harusnya berhubungan dengan bola. Anda main game yang ada hubungan dengan bola kek, atau Anda latihan bola, main bola kek, atau nonton bola kek, semua hal hubungan dengan bola gitu. Nah, jadi jadi Anda tuh itu menunjukkan bahwa Anda tuh adalah profesional gitu kan. Karena Anda dilarang untuk karena kita tahu ya pemain profesional itu kan memang dia diarahkan untuk agar fokuslah pada apa yang kamu prestasi gitu kan. Tapi kan mereka kadang-kadang bandel. Mereka harusnya main game bola, nonton bola, biar mereka tuh memang ibaratnya tidur pun dengan bola gitu kan, biar mereka tuh menjadi pemain yang hebat. Ini mereka bandel. Mereka malah ikut-ikutan main basket. Orang main basket mereka ikut-ikutan gitu, nongkrong sama anak basket. Gimana bisa mereka tuh dinilai ini kan orang kan lihat nih, ini anak basket ini bukan anak bola ini kan. Anak bola ngapain dia nongkrong sama anak basket? Harusnya kan dia nongkrong sama teman-temannya anak bola gitu. Nah itu poinnya guys. Jadi misalnya kayak main bola tuh misalnya kayak yang jelas ya, kayak kalau ngomong apa nih kan, ngomong tentang benda yang dipakai, ciri khas gitu kan. Misalnya kayak gampangnya kayak gampangnya. Nah kayak kemarin ya, kayak politik kemarin ya, waktu pilpres ya. Kalau pendukungnya Prabowo Sandi itu kan 2 jari, kalau 2 jari. Kalau pendukungnya Jokowi kan 1 jari. Nah, jadi Anda tuh harusnya kan 2 jari, Prabowo Sandi gitu kan, pendukung Prabowo Sandi. Ngapain Anda 1 jari? Jadi orang kalau kan ini orang bukan pendukung Prabowo Sandi, ini pendukung Jokowi gitu. Jadi simbol-simbol yang ciri khas mereka tuh makanya kita tuh diajarkan untuk punya prinsip, punya istilahnya tuh punya ciri khas gitu guys.
Jadi sama kayak anak bebek itu kan harusnya tidak narkoba, tidak mabuk, tapi kita tuh malah mabuk narkoba, mencoreng dari tradisi kita yang bisa nggak baik gitu guys. Atau kita kayak tradisi kita lah pemain bola, kita nongkrong pada basket, malah ikut main basket. Jadi gimana ceritanya coba? Jadi sesuatu yang membuat itu jadi tidak jelas gitu statusnya. Karena ini hubungan sama apa prinsip larangan lakum di hukum walidin. Ini sama kayak ini kalau kita bawa ke dunia profesional ya, lakum di hukum walidin itu sama seperti seorang pemain bola itu nggak boleh main basket, nggak boleh ya, dalam artian dia tuh harusnya main bola aja gitu ya kan. Jadi sesuatu yang kayak misalnya kayak parpol nih yang lebih ekstrim ya, parpol kita tahu ya, kalau anda misalnya partai PKS ya, ada yang coba-coba pakai baju PDIP gitu ya kan, apa tuh alasannya? Atau ada harusnya kan ada aturan nih, anda jangan nongkrong sama jangan ikut rapat PDIP gitu kan. Tapi ada pergi juga gitu. Nah jadi itu kan menunjukkan bahwa anda itu tidak punya prinsip, dan itu terlarang ya biasa. Kecuali kalau nggak ada larangan, bisa ada parpol bebas nih. Ya udah, kamu ngomong sama partai kamu memang PDI misalnya. Nah kamu bebas mau kamu ikut rapat mau Golkar silakan, rapat ini silakan, itu kan oke. Tapi kalau Islamnya adalah seperti parpol yang ketat, ada aturannya. You nggak boleh ikut rapat parpol lain, you nggak boleh pakai tipe parpol lain gitu. Nah itu poinnya. Jadi kita tuh ada aturan seperti itu, namanya lakum minkum walidin ya, agamaku, atau parpolmu, parpolku, atau partai politikmu, partai politikku, olahragaku. Kamu silakan main basket, tidak akan ganggu. Kamu silakan mau main basket, mau ngumpul sama mau main basket silakan. Kalau aku nggak boleh ngumpul sama kalian. Ya, lemahkan ketika main basket aja gitu. Boleh ngumpul sama mereka, tapi bukan untuk main basket. Kalau main basket udah kita tinggalkan. Karena kita main bola gitu kan. Nah, tapi kalau mereka belanja ya kita nggak apa-apa pergi bareng mereka. Karena kan bukan urusannya di main basket. Karena kita tuh udah pakai kita main bola gitu guys. Nah di situ jadi semacam profesional dan ini adalah bukan himbauan ya, tapi memang kewajiban. Jadi seperti ada parpol lebih cocok gitu kan. Memang kalau ketahuan anggotanya itu memakai baju parpol lain, atribut parpol lain, atau ikut rapat parpol lain, ya diberhentikan dari anggota partai. Sama ke Islam seperti itu, punya prinsip. Jadi Islam itu bukan seperti partai yang nggak punya prinsip, atau seperti agama yang punya prinsip, bebas mau lebaran, bebas mau sholat gitu kan. Kita tidak. Kita lakum minkum walidin. Sama kayak parpol ya, parpolmu ya parpolmu, parpolku guys. Bahkan kalau ikut marching band ya, drum band itu kan, di drum band itu kan ada yang namanya trompet juga ya, marching band itu. Nah, ini dia nggak paham. Kalau dia bukan masalah pada trompetnya, tapi pada momennya, ya, momennya. Kalau trompet itu dipakai bukan untuk merayakan tahun baru, is okay, ya kan? Dan juga mereka punya trompet untuk merayakan ulang tahun, kan juga nggak boleh. Jadi tradisi yang kapan mereka gunakan trompet itu sebagai tradisi, bukan bebas. Jadi bukan masalah pada trompetnya. Makanya ketika marching band silakan, itu nggak ada hubungan sama Yahudi, nggak ada hubungan sama Kristen kalau marching band. Tapi kalau tahun baru itu hubungan dengan agama, juga ulang tahun itu hubungan dengan agama. Kenapa? Di ulang tahun tuh mereka mengucap kadang ulang tahun. Karena di sini kita bukan ulang tahun seperti itu guys. Kita nggak mengenal hal seperti itu gitu kan. Jadi kita tuh harus pisahkan. Kita tuh harus jadi umat yang punya ciri khas gitu, ya kan? Jadi sesuatu yang betul-betul menjadikan ciri khas kita, nggak kayak itu kan sama mereka. Karena seperti tadi itu, kalau anda baik ya kan, tunjukkan anda baik, jangan mau ngumpul sama anak berandalan atau kayak partai lah. Karena kalau partai PKS ya ada pakai atribut PKS. Kalau jangan ngumpul sama anak-anak partai lain ketika mereka sedang lagi rapat akbar mereka, atau lagi dua dengan partai mereka dan ikutan. Tapi kalau di luar itu silakan bebas gitu kan ya. Sama seperti itu guys poinnya. Jadi kayak gini, kayak partai misal partai ini kan juga ada apanya, misal kayak benderanya kan ada tuh, bendera, ada tongkatnya. Nah maksudnya adalah atau kayak Muhammad tadi itu yang kayak politik yang istilah pendukung Prabowo tadi kan 2 jari.
kalau pendukung Jokowi kan berjari. Nah itu ketika jadi mereka kan pakai itu ketika apa namanya ada orang-orang partai PDI misalnya, mereka lagi apa merayakan hari ulang tahun PDI, ya kan? Karena tahun baru kan larinya ke ulang tahunnya apa dekat-dekat kelahiran apa Yesus gitu. Jadi kan yang merayakan orang umat Kristiani, bukan umat Islam. Jadi sama seperti ada orang lagi ulang tahun parpol PDI. Nah, misal parpol PDI itu lagi identik tuh. Orang tahu kalau namanya parpol PDI itu pasti ada bendera. Ya kan, ada bendera tuliskan selamat dan sukses. Selamat dan sukses itu kan. Selamat dan sukses. Itu kan tapi momennya adalah dipasang ketika ada ulang tahun PDI misalnya. Nah, jadi Anda yang sebagai misalnya parpolnya PKS itu nggak boleh ketika momen itu Anda juga pasang bendera sama selamat sukses gitu. Artinya Anda seperti untuk mengamini suksesnya mereka. Sebagai merayakan tahun baru kan berarti Anda mengopikan mereka. Ya memang ini patut dirayakan gitu kan. Nah, sama kita ini memang patut dirayakan nih ulang tahun partai kalian. Nah, apa kita nggak boleh gitu. Jadi bukan masalah pada tulisan ucapan selamat suksesnya, tapi kapan itu digunakan momennya. Gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang orang tuh menganggap bahwa sesuatu yang digunakan ciri khas ritual mereka gitu, raya mereka itu nggak boleh kita gunakan. Contoh kayak pohon Natal, jangan tidak boleh pakai pohon Natal dalam momen itu, momen yang ibadah kita tuh malah meniru ibadah kita itu sama kayak mereka tuh nggak boleh. Sama kayak misalnya kayak kan kita tuh kayak anak kuliah tadi. Ya dia tuh kan punya ciri khas sendiri. Anak kuliah tuh bajunya bebas, nggak ada lagi kayak selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu kan. Tapi ada perlakuan gitu. Nah itu kan suatu hal yang menyalahi. Suatu hal yang kenapa Anda balik kayak gitu lagi gitu. Berarti suatu hal yang aturannya ada, laku mendukung wajib dan itu adalah langgar gitu. Jadi sama seperti kalau anggaplah dibuat di tempat kuliah itu bahwa aturannya adalah tidak boleh pakai seragam SD ya. Kita kok anak kuliah loh. Nggak ada sebenarnya bahwa ada lagu-lagu kayak selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu kan. Kita kan udah kuliah gitu. Jadi kita pernah langgar. Di situ istilahnya kena hukumnya tadi itu laku mendukung wajib gitu kan. Jadi bukan masalah pada kata-kata selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu. Atau bukan pada seragamnya. Nah, tapi kalau misalnya kalau ada orang pakai seragam SD ya untuk lucu-lucuan, misalnya ada acara komedi gitu kan, dia kan pakai seragam SD itu nggak masalah. Nah, kalau Luis pasti ngerti hal ini, dia akan ngira itu orang yang lagi lawak-lawak komedi itu kok pakai seragam SD, kan nggak boleh, dia kan anak kuliah, kok pakai seragam SD. Nah itu kan konteksnya beda. Masalahnya bukan pada seragam SD-nya, tapi kapan Anda gunakan seragam itu. Anda ketika kuliah ya pakai seragam kuliah, atau SMA pakai seragam SMA, nggak pakai seragam SD gitu maksudnya. Seragam SD nggak masalah, tapi bukan dipakai ketika momen ada momen Anda tuh untuk sekolah ke SMA salah kostum. Tapi kalau Anda pakai baju SD untuk misalnya foto bahwa untuk lucu-lucuan itu nggak masalah guys. Sama kayak Anda pakai trompet di luar dari konteks merayakan hari besar agama, silakan gitu. Paham ya? Karena tiap-tiap apa tuh sudah diatur apanya. Kita pakai rebana ya pakai rebana. Yang sudah yang ibarat dilarang pakai itu. Sama kayak anak SMA itu dilarang pakai baju SD ketika sekolah SMA gitu. Nah, kita tuh kan hanya dilarang pakai trompet itu ketika kita tuh momen tahun baru ya, ini kan momen tahun baru. Mereka itu kalau Anda pakai trompet matching band silakan, nggak ada hubungannya gitu. Ini bukan masalah pada trompetnya, tapi pada penggunaannya kapan gitu dan digunakan untuk apa. Ini kan dalam rangka penggunaan trompet untuk merayakan tahun baru. Nah itu nggak boleh guys. Yang namanya trompet juga ya, marching band itu ada trompet, dan apakah itu juga ditolak karena itu adalah budaya Yahudi? Ya tentunya enggak. Trompet itu musik, saya rasa musik enggak. Sama kayak misalnya gini, ada orang-orang misalnya melakukan pembunuhan, misalnya kayak PKI kemarin ya,
G30 itu kan melakukan pembunuhan para jenderal. Mereka membunuh para jenderal itu tanggal 30 September. Lalu setelah itu mereka merayakan itu. Merayakan itu dengan anggaplah simbolnya adalah Palu Arit. Berhasil mereka bunuh jenderal-jenderal kita itu kan. Pahlawan bangsa kita tuh. Mereka simbolnya Palu Arit. Nah, kita merayakan pula seperti itu. Jadi ada tuh bukan masalah Palu Aritnya, tapi itu adalah simbol mereka. Partai Komunis gitu guys. Ini sesuatu yang simbol mereka nggak boleh kita gunakan. Gitu. Trompet kita gunakan maksudnya adalah ketika kita tuh merayakan apa kita gitu. Ini adalah itu suatu hal yang bukan masalah pada bendanya ya, tapi pada kapan itu dipakai dan untuk apa. Gitu guys. Itu masalahnya. Jadi semuanya ini adalah yang semua berhubungan dengan tahun baru itu dilarang. Ya kan? Jadi apa yang biasa dipakai pada tahun baru, malam tahun baru, apa yang biasa dilakukan pada tahun baru itu semuanya dilarang untuk mirip begitu. Kan tiup trompet itu kan dilakukan pada waktu baru. Kalau ada tiup trompet di luar waktu baru silakan. Gitu loh guys. Masalah kan larang kegiatan tiup trompetnya itu masalah guys. Ya karena tidak sama pada waktu baru gitu loh. Saya tiup trompet masalah nggak apa-apa saya tiup trompet. Bukan dalam rangka ya kan tahun baru kan, karena tahun baru kan lewat gitu. Tapi kan nggak boleh saya tiup trompet itu ketika malam tahun baru. Artinya saya tuh berpartisipasi untuk ikut merayakan guys. Saya rasa musik nggak ada lah. Musik itu musik punya agama juga, saya rasa nggak ada ya. Ya, kita lanjutkan lagi guys di bagian ini. Aku muslim, aku tidak ikut rayakan tahun baru. Tahun baru Masehi bukan hari raya Islam, itu perayaan mereka, orang-orang kafir. Maka kita tidak perlu ikut serta memperingatinya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Intinya adalah dilarang untuk merayakan tahun baru karena tahun baru adalah perayaan orang-orang kafir. Ya mungkin orang Kristen dianggap kafir kali ya. Dan orang yang merayakannya akhirnya tiba-tiba masuk Kristen secara otomatis. Tapi saya perlu kasih tahu bahwa dalam Kristen tidak percaya hal tersebut. Artinya ketika engkau merayakan hari raya tahun baru bukan berarti kamu sudah menjadi orang Kristen seperti ya kan dibilang beda akidah, beda ini. Jadi kalau sama kayak gini nih, kita meyakini bahwa kita yang orang baik-baik itu kita kayak polisi. Polisi itu anggap saya polisi, ya kan? Kita meyakini polisi itu adalah orang yang memberantas narkoba, memberantas judi. Artinya polisi itu nggak boleh berkecimpung dengan hal itu, karena dilarang gitu kan. Sama kayak kita Islam itu dilarang untuk ikut-ikutan ibadah agama lain atau mereka yang mereka rayakan yang berhubungan dengan tradisi mereka gitu kan. Nah, tiba-tiba polisi ini narkoba sama judi. Apakah itu bisa sebut polisi? Enggak. Dia hanya pakai seragam polisi dan terdaftar, tapi kelakuannya seperti para pemakai narkoba, gengnya narkoba dan judi guys. Nah, maka saya katakan ini Lucy nggak paham hal beginian gitu. Apa yang dilakukan itu mencirikan Anda tuh termasuk golongan itu. Orang polisi yang narkoba dan judi ya adalah bagian dari narkoba dan penjudi itu, bukan polisi lagi secara prinsipal. Karena dia tuh hanya seragamnya saja, hanya itu saja. Jadi sama kayak orang jadi kayak dia tuh stempel orang baik, tapi kelakuannya buruk. Apakah dia lain seperti orang baik? Kan tidak, ya kan? Bisa kayak ada orang punya nama bahwa namanya adalah namanya misalnya ya baik hati namanya, tapi kelakuannya tidak baik. Apakah dia bisa sebut sebagai masuk golongan baik hati? Kan tidak. Orang kan menyamakannya dengan orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik ya. Nah, jadi nggak layak dia menyandang nama baik hati gitu loh. Sama kayak seorang muslim yang merayakan tahun baru nggak layak disebut muslim gitu, dianggap keluar gitu guys. Nah, sama kayak polisi yang ikut-ikutan narkoba, ikut judi, udah dianggap keluar di polisi. Dia hanya jadi orang tua anggap ini bukan polisi, ini hanya seragamnya aja gitu loh, begini guys. Nah, jadi sama kayak anak-anak baik-baik ya anak baik-baik yang pesantren, tapi dia malah ikut geng narkoba ikut anak berandalan. Ya dia adalah sebenarnya bukan anak pesantren gitu. Jadi dia tuh ikut sama anak-anak bandel itu guys, karena kelakuan itu yang mencirikan dia gitu kan, bukan statusnya gitu. Nah, jadi saya harus paham ya, status itu harusnya dibarengi dengan perbuatan kan. Jadi kalau percuma kalau ada status tapi Anda tidak seperti itu gitu kan. Nah,
Ini sebenarnya satu hal yang gampang dipahami guys, tapi dia sih memang nggak punya kemampuan untuk memahami hal sesimpel itu gitu kan. Sudah menjadi orang Kristen seperti kami. Enggak. Tapi jika engkau percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itulah baru poin bahwa Anda sudah percaya kepada Kristus dan masuk Kristen. Saya ingin membaca beberapa komen ya di sini ya. Maaf. Ini ya, poinnya adalah keluar dari Islam, ya, bukan masuk Kristen. Beda ya. Keluar dari Islam itu nggak bisa dikatakan bahwa disamakan dengan masuk Kristen. Contoh, polisi yang tadi saya akan balikan ke contoh paling gampang, polisi ada yang narkoba, dia ikut sama geng narkoba, dan dia dia itu ikut judi gitu kan, malah making judi. Nah itu sejatinya dia tuh sudah keluar dari polisi karena nggak layak polisi itu gitu kan. Nah, tapi dia belum dianggap adalah geng narkoba, enggak, karena dia masih dalam status polisi. Jadi hanya keluar aja dulu, kamu ke polisi lagi sudah gitu. Karena dia kan tidak murni masuk, dia tuh masih pasang 2 kaki guys, paham ya, masih pasang 2 kaki. Jadi dan dia pun narkoba dan judi itu kan bukan berarti dia tuh memang bagian dari orang itu, dalam artian memang dia tuh masih masih ikut ikutan aja gitu guys. Nah makanya hukumnya adalah keluar dulu, dihukum keluar dari Islam, nggak dihukum masuk Kristen gitu kan. Jadi makanya harus paham itu dua hal berbeda. Jadi bukan berarti ketika dia tuh melakukan ibadah tahun baru itu merayakan tahun baru itu dia menjadi Kristen, enggak, tapi kafir itu berarti ya siapa aja ya, orang yang kafir itulah orang yang luar Islam, bisa agama Kristen, Hindu, Buddha, bahkan orang beragama. Ini bukan spesifik merujuk pada Kristen. Kafir itu adalah orang non Muslim, semua agama luar Islam termasuk orang tidak beragama. Jadi bukan masuk Kristen, jadi biasanya nggak paham, ya kan? Jadi maka belajar dulu apa arti kafir. Kafir itu bukan Kristen, enggak. Kafir itu adalah semua yang di luar Islam itu kafir. Mau dia itu Ahmadiyah, mau dia itu Syiah, mau dia itu ya di luar Islam, itu kafir guys. Jadi bukan spesifik kepada Kristen saja gitu ya. Maaf sekedar mengingatkan, ini komen dari kata kita IG ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau gitu jangan pakai kalender Masehi karena semua berawal dari situ. Ya juga, karena kalender Masehi itu kan itu harus ditolak juga dong, karena itu kalender kan berdasarkan tahun Masehi. Kalau tahun barunya ditolak, ya harusnya kalender itu juga ditolak gitu di Indonesia. Gini, kalender Masehi itu nggak ada hubungan sama kelahiran Yesus, itu nggak ada hubungan. Itu kan adalah suatu hal yang dipakai bersama, sama kayak demokrasi. Ya, demokrasi apalagi yang hal-hal yang kayak mata uang dolar gitu kan. Dolar itu kan gini loh, orang di dunia pakai dolar, masa kita pakai rupiah? Kita pergi ke Amerika bayar pakai rupiah, kan orang tuh nggak mau. Ya berlaku dolar, sama kayak Masehi yang berlaku begitu. Kita kerja di perusahaan, ya perusahaan tuh pakai kalender Masehi, masa kita pakai kalender Hijriah? Nah makanya kita tuh mulai dari diri kita. Ibaratnya kita tuh kalau mungkin kan ya pakai kalender Hijriah, kalau mungkin kan ya pakai kalender nasional. Ini adalah Islam itu tidak menyulitkan. Yang begitu kita tidak merayakan. Konteksnya kan adalah merayakan malam tahun baru, bukan memakai kalendernya, bukan guys. Tapi merayakan malam itu loh, itu poin di situ. Ya. Jadi nggak ada masalah sama kalender, nggak ada. Karena kita tuh kan Islam tuh kan mengajarkan untuk berbaur dalam arti yang lain dari agama. Nah kalau malam tahun baru itu hubungan sama agama, makanya dilarang. Tapi kalau pemakaian kalender kan tidak ada hubungan sama agama, pemakaian kalender. Nah, itu adalah suatu kesepakatan internasional. Semua orang itu pakai kalender Masehi. Gimana coba Anda ngomong dengan orang luar negeri mengatakan bahwa kita ketemu ya, kita ada bisnis bareng ya tanggal 9 Juli. Kita katakan, oh enggak, kita bisnis barengnya tanggal 1 Muharram. Kan nggak nyambung guys. Sama kayak nanti kamu bayar ya, kirim uangnya $1.000. Nanti saya kirim 1 juta rupiah, kan nggak nyambung guys. Makanya apa yang disepakati bersama ya, yang tidak melanggar Islam itu kita pakai, nggak masalah. Tapi kalau tadi kan dalilnya jelas, kalau merayakan tahun baru ya mengikuti masa itu tradisi orang kafir, yang mana itu berhubungan sama agamanya, bukan tradisi harian. Karena masa itu kan dipakai bukan untuk beragama. Jadi
ketika apakah misalnya mereka menentukan tanggal 1 Januari 2022 itu berhubungan sama agama? Maka tidak. Yang berhubungan kan hanya tanggal 1 Januari itu aja guys, sama 2 Desember ya sudah. Yang tanggal-tanggal itu yang kita jaga gitu kan. Bukan kalendernya, nggak ada masalah sama kalendernya gitu loh. Nah, itu yang perlu dipahami ya kan. Ditolak gitu di Indonesia ini, jangan pakai kalender itu. Dikatakan juga di sini harinya pakai Senin, Selasa, gajinya pakai kalender Masehi, penanda waktu nggak pakai tonggak matahari ke mall, dan online store buru diskon Natal dan tahun baru gitu masih bilang haram. Ya ini juga sih, hari kan Senin, Selasa dan lain-lain, terus juga itu waktu gajian juga ikut Masehi, tapi ditolak ketika tahun baru, padahal kan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita juga ya. Dan banyak lagi ya. Tahun baru dalam artian tanggal 1 Januari kita bukan tolak, tapi perayaannya, ngerti nggak? Merayakan tahun baru itu ya nggak boleh, merayakannya ya, poinnya ya, ingat ya, merayakannya. Misalnya kayak ulang tahun Luis misalnya tanggal 10 Desember, kita nggak ada masalah sama tanggal 10 Desember, tapi kita masalah ketika orang ikut merayakan ulang tahun Luis, ngapain coba? Ingat ya, yang poinnya adalah harus dipahami, merayakan tahun baru bukan masalah tahun barunya, merayakannya itu. Tanggal 1 Januari nggak ada masalah, tanggal 12 Desember nggak ada masalah, memakai kalimat Masehi nggak masalah, tapi merayakannya guys. Luis ulang tahun tanggal berapa nih? Tanggal 7, misalnya anggap 7 Desember. Gak ada masalah sama tanggal 7 Desember. Yang masalah ketika ada tanggal 7 Desember tuh ikut-ikutan merayakan ulang tahun Luis ya. Itu masalah guys. Jadi poinnya adalah merayakan tahun baru, bukan pada tanggalnya. Gak ada masalah sama tanggalnya guys. Gak ada masalah. Karena itulah kesepakatan internasional. Yang memang adalah kita tuh nggak mungkin menolak sesuatu yang disepakati bersama, yang mana itu tidak ada mudaratnya. Coba saya tanya, mudarat apa yang ditimpakan atau yang dirasakan ketika Anda memakai kalimat Masehi? Nggak ada mudaratnya gitu kan. Kecuali itu ada merayakannya gitu, ikut dengan mereka gitu. Jadi sesuatu hal yang harus dipahami, bukan masalah pada alatnya, tapi momen itu, merayakan tahun baru itu guys. Ya, yang dibahas di bagian-bagian sini, teman-teman bisa cek sendiri di kata kita IG. Tapi intinya di sini sekali lagi saya katakan bahwa tidak serta-merta ketika Anda merayakan tahun baru begitu otomatis Anda akan menjadi orang Kristen. Enggak. Karena kekristenan tidak hanya sekedar ketika Anda mengikuti perayaan-perayaan tertentu. Kita tidak dikatakan Kristen, tapi kafir, keluar dari Islam. Makanya di sini nggak paham ya. Jadi dia tuh kenapa bisa pikir bahwa kafir itu Kristen aja gitu. Ya. Dan ingatlah, bagian dari kaum itu, gitu. Bagian dari kaum itu belum tentu bagian itulah kaum itu. Jadi kayak polisi yang dia tuh ikut-ikutan narkoba atau dia tuh judi, dia masih bagian dari kepolisian, tapi dia nggak dianggap polisi lagi. Di posnya itu adalah dianggap nggak polisi lagi, tapi dia juga dianggap sebagai orang geng narkoba itu, karena dia masih pakai seragam polisi gitu guys. Nah, jadi poinnya seperti itu. Kecuali dia berikan nih, aku keluar dari kepolisian nih, sekarang aku narkoba, aku join sama kalian ya, itu baru fix dia tuh masuk geng narkoba. Tapi kalau dia masih dua kaki, masih pakai seragam polisi, daftar polisi, lalu dia ikut narkoba, itu belum bisa dikatakan dia tuh merupakan dia bagian dari orang itu, tapi belum tentu mau masuk ke geng orang itu, karena masih pasang dua kaki guys. Paham ya? Sama kayak orang Islam tadi kan harus katakan bahwa dia tuh ikut orang baru tapi masih sholat gitu. Nah, kecuali kalau dia benar-benar keluar Islam ya, aku keluar Islam, aku mau murtad dan masuk Islam, dan dia percaya dan dibaptis, itu baru. Ini keluar dari Islam jadi kafir itu beda konteksnya dengan masuk Kristen, itu beda konteksnya gitu kan. Nah, jadi kafir itu menolak Islam tapi belum tentu Kristen ya, pokoknya keluar dari Islam aja dulu gitu kan. Nah, itu kafir. Jadi hukumnya adalah dianggap bukan masuk Kristen, tapi dia adalah kafir, keluar dari Islam gitu guys. Perayaan tertentu kemudian Anda masuk Kristen. Masuk Kristen ketika Anda percaya sepenuhnya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita juga tahu begitu. Anda tidak akan disebut
Kristen kalau itu tidak dibaptis atau apa mengucapkan kalau ya percaya Yesus Tuhan. Makanya harus ngerti ya. Makanya apa yang disampaikan ulama tuh dengar baik-baik. Maksudnya apa sih Bapak ini ngomong begitu gitu kan? Bahwa kita tuh dihukum keluar dari Islam ya. Bagi Anda mangkang nih, kalau Anda misalnya nggak tahu, masih kurang ngajinya, masih bisa dimaafkan, walaupun tetap itu adalah suatu hal yang apalagi kalau misalnya Anda malas ya, Anda mungkin belum mampu meninggalkannya, ya Anda tetap dihukum dosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau Anda betul-betul membangkang, oh nggak ada itu, dalil ini nggak benar nih, masa ke apa yang baru aja dihukum keluar dari Islam, nah itu Anda membangkang begitu, dan hukum itu baru Anda dihukum keluar dari Islam gitu. Sama kayak sholat. Jelas ada tuh sholat wajib. Ada kata oh nggak wajib sholat itu, mana ada wajib sholat, nggak benar itu. Itu ada sudah dihukum kafir karena menolak syariat. Dalam hal menolak syariat itu bukan karena malas, tapi dengan sadar. Saya ini salah gitu. Itu baru ada dihukum oleh Islam. Jadi menolak kebenaran ya. Kalau ada masih malas melakukannya ya, ada masih malas sholat 5 waktu, itu belum dihukum kafir. Tapi kalau ada nolak ya, nggak ada terus 5 waktu baru ada dihukum kafir guys. Jadi kafir itulah keluar Islam dengan menolak syariat, bukan dengan masih malas-malasan ya. Itu yang dipahami ya. Jadi poinnya kalau saudara kita yang teman-teman tuh ya, mereka saya yakini ya, mereka tuh sebenarnya mungkin belum tahu aja gitu. Nah, itu juga kita terus mengedukasi dan ngasih contoh gitu kan, agar mereka ini paham kalau itu bukan dari tradisi Islam, tapi tradisinya orang kafir. Ini sama kayak tradisi orang-orang kuliah itu misalnya. Tradisi orang kuliah itu misalnya diskusi kelompok dengarkan guru tuh memang betul-betul gak disuapin, tapi ada tanya jawab, diskusi dengan dosen. Tradisi kuliah jangan ada ikuti tradisi SD yang masuk kelas plok selamat siang Bu, selamat siang Pak, ini nggak gitu lagi guys gitu, karena udah beda gitu kan. Jadi situ poinnya ya mungkin orang ini belum tahu gitu. Mereka pikir mungkin kuliah sama SD itu sama aja gitu kan. Tidak, kita ada bedanya. Kita tidak merayakan Natal, tahun baru, dan tidak ikut-ikutan ya. Makanya yang saya sampaikan tadi itu, yuk kita kasih contoh ya, kita tidak jual di sini. Tadi awal dia ngomong kita gitu kan. Jadi jangan sampai orang ini senang kalau kita merayakan tahun baru, karena mereka tahu kita ini melanggar aturan, karena mereka melihat dari apa yang disampaikan ulama. Tentu senang dong, bisa kayak gini logikanya. Ada perintah mengatakan kalau kalian itu kalau kalian itu poligami atau cerai, nanti kalian sama kayak kaum muslim gitu kan. Kita tahu tuh ada perintah ngomong gitu ya. Kita bilang orang Kristen itu kan orang-orang yang jahat hati, pikiran busuk kan, senang. Mantap ini, akhirnya dia melakukan hal yang dalam perintahnya gitu kan. Senang kan orang jahat kan. Jadi kalau Luisnya senang, berarti termasuk orang itu. Karena orang baik dia ingatkan teman-teman kaum muslimin, kan ada dalil begini nih, kalau kalian ikutin, nah gitu kan. Jadi sama kayak kita. Kalau kita memang minimal kita diam lah guys. Tapi kalau kita senang kan, mantap kalian cerai, mantap kalian poligami. Padahal agamanya malah itu gitu. Kalau kita kan diam aja gitu kan. Kalau ini orang melanggar aturan agamanya, ya kita ngapain senang gitu. Dalam artian dia juga bukan agama kita gitu kan. Intinya adalah harusnya kalau mereka tuh harusnya jangan senang ketika orang ini melanggar agama dia gitu kan. Harusnya mereka ini prihatin, tapi nggak mungkin dia prihatin ya, karena bukan akidah dia juga gitu kan. Jadi ya suka dia lah guys. Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.